Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furnaning Tias, bertugas di SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Pada video berbagi praktek baik ini, saya akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita simak. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Di sini, pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi konten dan pembelajaran diferensiasi proses. Adapun pada diferensiasi konten, saya menyiapkan bahan ajar untuk para siswa saya, yaitu video pembelajarannya, kemudian infografis, serta buku pegangan murid. Sedangkan untuk diferensiasi proses, saya membagi murid-murid saya menjadi 3 kelompok. Kelompok mahir, kelompok menengah, dan kelompok yang kurang. Untuk kelompok mahir, mereka akan bekerja secara individu. Sedangkan untuk kelompok menengah, mereka akan bekerja secara berpasangan. Sedangkan untuk kelompok yang rendah, mereka akan bekerja secara berempat, dan di mana pada diferensiasi proses ini yang lebih saya dampingi adalah kelompok rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bisa kabar kakak? Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seksi keagamaan di dana ya. Dimulai. Oke, berikutnya memang akan cek daftar hadir kalian. Ingat, hari ini meminta 1 kata motivasi. Setiap yang namanya memanggil, sebutkan 1 kata motivasi. Kita mulai dari Abidatul. Semangat. Oke. Afrika. Bisa. Agung Laksono. Semangat. Oke. Sebelum kita belajar, kita espliting dulu biar semangat ya. Bisa berdiri. Berdiri. Semua dari meja berdirinya, dari tempat yang paling nyaman. Mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita untuk hari ini ada 3 ya. Yang pertama, fokus dalam belajar. Yang kedua, misalkan bisa berkolaborasi dengan teman. Ya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Di sini yang punya pertanyaan pemantik, mengapa bilangan bulat saja tidak cukup untuk menyatakan satu besaran? Ada yang mau bisa jawab? Kalau kalian ketahui di garis bilangan itu ada apa aja sih bilangannya? Aja pernah tahu garis bilangan? Tahu. Di garis bilangan itu ada bilangan apa aja yang kalian tahu? Ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Selain itu? Bulat. Nah, bulat positif negatif. Apa lagi? Ada bilangan 0. Apa lagi? Ada bilangan desimal nanti di situ ya. Terus ada apa lagi? Ada juga bilangan pecahan ya. Jadi dalam suatu garis bilangan itu memuat ada bilangan asli, ada bilangan 0, ada bilangan cacat, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Desimal. Makanya di sini tidak cukup kalau suatu besaran itu hanya dilakukan dengan bilangan saja ya. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar terkait dengan bilangan rasional ya. Tujuan pembelajaran kita mempelajari bilangan rasional yaitu diharapkan kalian nanti dapat menentukan bilangan rasional dalam bentuk pecahan maupun desimal. Nah, apa sih bilangan rasional itu? Itu yang nanti akan kalian cari pada pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, teknik pembelajarannya seperti apa? Nanti teknik pembelajarannya akan bekerja secara kelompok, gitu ya. Akan bekerja secara kelompok menyelesaikan LKPD. Ada. Nah, kemudian penilaiannya nanti ini akan dilihat terkait dengan gotong royong atau kerjasama serta berpikir kritis. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Untuk akar? Tahu. Ada akar 2, ada akar 5, ada akar 4, ada akar 16. Ya, itu nanti kalian selidikin apakah itu masuk bilangan rasional atau bukan ya. Oke. Sekarang saya akan bagi LKPD-nya. LKP yang pertama
kalian bisa bekerja secara berkelompok seperti nanti video bisa, infografis bisa, tergantung kalian mau mencari apa nanti yang bisa membantu kalian dalam pengerjaan LKPD. Di buku juga bisa ya. LKPD-nya dulu di sana nanti untuk memahami bilangan rasional kalian diminta untuk melengkapi tabel, kemudian diminta untuk menjawab yang di lembar kedua. Jadi kita ambil yang titik di titik. Ya semuanya kita coba lihat bahasannya dari kelompoknya kita. Nah, yuk. Ya. Saat ini urutan kata. Jadi saat ini tulis di bagian atas. Karena itu masih bilangan D. Dan ini sendiri masih bilangan D. Jadi ditaruh di bawah. Jadi 1/1. Bisa juga dengan yang lain. Dengan kelompok lain jawabannya sama atau ada yang berbeda? Oke, terima kasih Mbak. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Dan contoh jika hanya 1, B-nya 2, ketika ditulis dalam bentuk A per B, maka jadi 1/2. Ya. Contoh-contoh yang ada di tabel. Siapa yang mau coba jawab? Asia mau coba jawab? Maju di sini sambil dibawa LK-nya nggak apa-apa. Maju di depan. Apa? Ya. Ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat digunakan dalam metode A, di mana A, B, ada D, dalam bilangan 2 dan D. Oke, makasih Asia. Tepuk tangan untuk Asia. Berikutnya, kenapa sih kok B nggak boleh 0? Ada yang tahu bisa menjawab? Karena bilangan jika dibagi 0 maka tidak terdefinisi. Pembelajaran kita hari ini, siapa mau menyimpulkan? Kita tadi bilangan yang dapat dibentuk A, B, B. Dan kalau dia dalam bentuk desimal, cirinya apa? Desimal terbatas. Tidak terbatas angka di belakang. Oke. Yang kedua, desimal tidak terbatas, tapi syaratnya ada angka berulang. Kenapa nggak boleh 0 tadi? Karena jika bilangan dibagi dengan 0, hasilnya akan tidak terdefinisi. Oke. Untuk hari ini, tepuk tangan buat kita semua. Dan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, umpan baliknya belajarlah untuk bisa aktif, nak. Ya, untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Tadi memang masih banyak yang belum memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran. Tadi paham nggak instruksi-instruksinya, Mem? Nah, materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Pada bagian mana dari materi yang dirasa kurang dipahami? Yang desimal. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi tersebut? Oke, belajar lebih di. Ya. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan depan ya, hari Senin minggu depan. Materi kita masih ada kaitannya dengan bilangan rasional. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video berbagi praktik baik saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.